Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Wilda. Salam untuk Bapak dan Ibu Guru hebat senusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengisi pengisian riwayat pada pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Pengisian riwayat ini didahului dengan deskripsi diri. Nah, pada deskripsi diri ini, silahkan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah esai yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Maksimal itu 3.000 karakter. Sebagai contoh, ini sedikit mengenai deskripsi diri saya. Nama saya Wilda Margasari, lahir pada tanggal 8 Desember 1988 di Lubuk Alai, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. Saya adalah seorang guru dan sudah 10 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Kapur 9 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu boleh membuat deskripsi diri. Tergantung bagaimana konsep Bapak dan Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru boleh mengetikkan dulu di Word atau di Google Doc ya. Kemudian baru copy paste ke sini untuk memudahkan pengeditannya atau untuk memudahkan pengetikannya. Nah, lanjut setelah pengisian diri, kita lanjut ke riwayat pendidikan. Kita coba contohkan untuk tambah pendidikan. Nah, yang pertama kita pilih tingkat pendidikan. Pilih tingkat pendidikan, kita pilih sekolah dasar. Itu yang pertama, kemudian jurusan. Nah, jurusan di sini itu ada sekolah dasar ilmu Islam terpadu, sekolah dasar umum, maka kita cocokkan dengan ijazah kita. Sekolah dasar yang mana? Apakah sekolah dasar saja, apakah sekolah dasar Islam terpadu, atau apakah sekolah dasar umum? Kalau saya sekolah dasar biasa ya. Kemudian nama sekolahnya. Nama sekolah SDN 1 Lubuk Alai misalnya. Tahun masuk 2002. Tahun lulus misalnya itu 2008 misalnya. Kemudian akreditasi. Apabila akreditasi tidak diketahui, maka silakan isi dengan tanda strip. Kita isi tanda strip. Kalau Bapak Ibu tahu misalnya boleh A misalnya ya, akreditasinya A, B, atau diakui dan lain sebagainya. Kemudian tempat ini disarankan auto komplek. Di sini misalnya Kabupaten 50 Kota, tempat sekolah kita. Kemudian nomor ijazah, nah kita cek ijazah kita. Berapa kira-kira nomor ijazah yang tertera di ijazah SD kita. Kemudian tanggal ijazah dan seterusnya nama pejabat penandatanganan ijazah. Nah, siapa nama pejabat? Apakah itu kepala sekolahnya, siapa namanya? Misalnya di sini saya bikin nama kepala sekolahnya Ibu Rospianeti. Oke. PD. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk sekolah dasar. Kita simpan, klik simpan ya. Karena yang ini saya belum melihat ijazah saya, jadi seperti inilah contohnya untuk pengisian dari riwayat pendidikan. Oke, selanjutnya untuk mengisi yang tingkat selanjutnya itu
SLTP, kemudian ada SLTP kejuruan. Nah, tergantung Bapak dan Ibu SLTP yang mana. Kalau kejuruan tentu ada ya jurusan-jurusannya atau SLTP umum. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita isi jurusannya di sini apa? STP misalnya, nih sampai kejuruan 4 tahun dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan ijazah Bapak Ibu ya. Nama sekolah, tetap, tahun masuk, tahun lulus, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah. Nah, begitu ya Bapak Ibu, sampai nanti Bapak Ibu terakhir pendidikannya apa, misalnya sarjana S1 atau S2 dan lain sebagainya, tambah profesi misalnya, boleh Bapak Ibu silahkan ditambahkan untuk riwayat pendidikannya. Nah, next, coba kita lihat selanjutnya itu adalah riwayat kerja. Kita coba tambahkan pekerjaan kita. Nah, untuk pekerjaan itu yang instansi yang Bapak ya, tempat kerja Bapak itu apakah swasta atau pemerintah, instansi pemerintah atau instansi swasta. Nah, kemudian instansi pemerintah kita pilih. Kalau saya instansi Nah, pertama 50 kota ya, SK saya yang pertama itu 50 kota. Pemerintah Kabupaten 50 kota, SK saya yang pertama sekali. Kemudian instansi atau perusahaan pemerintah Kabupaten, jabatan itu guru BK. Tanggal mulai SK pertama kita itu 2013 ya, bulan Agustus tanggal 15 Agustus 2013 tanggal selesai. Nah, SK itu biasanya 1 tahun ya, kemudian setelah 1 tahun itu diganti lagi untuk SK-nya. Kita ambil yang Desember tanggal 31. Jadi di awal tahun 2 Januari 2014 itu sudah SK yang baru ya. Nah, kemudian gaji pokok. Untuk gaji pokok bisa kita lihat datanya dari bendahara kita di sekolah atau bagian tata usaha. Bendaharawan ya dari sekolah kita. Kita bisa minta filenya seperti contoh ini. Nah, ini adalah daftar insentif guru tidak tetap SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9 tahun pelajaran 2013 2014. Nah, ini ya gaji pokok saya ketika tahun 2013, karena yang saya masukkan itu adalah SK pertama sekali, pengangkatan pertama sekali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, jadi gaji pokoknya kita tuliskan di sini berapa ya. Nah, kemudian surat keputusan ini nomor SK kita. Nah, di mana kita lihat nomor SK? Coba kita lihat contoh dari SK pertama sekali saya, itu SK komite, itu SK-nya dari komite
Ini berhubung jaringannya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Untuk SK komite, nah, di sini ini ada nomor 26 garis miring komite SMAN 1 Kapus 9 bla bla bla. Jadi di sini ya kita bisa melihat nomor untuk SK kita. Lanjut tanggal. Nah, tanggal SK itu ditandatangani. Nah, ini dia tanggal 15 Juli 2013. Kemudian pejabat yang menandatangani itu siapa? Ini dia pejabat. Ya, ini di sini. Ya, ini ketua komite yang menandatangani SK pertama saya ya. Berarti ketua komite di sini. Ya, seperti itu. Kemudian file apa yang akan kita upload? Yang ada kontrak atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Nah, di sini kita bisa mengunggah SK, bisa mengunggah kontrak kerja atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Seperti apa itu surat keterangan pengalaman kerja? Ini ada beberapa contohnya ya Bapak Ibu. Ini contoh surat keterangan pengalaman kerja. Ini dia. Nah, pada surat pengalaman kerja ini ada nomor ya, kemudian setelah itu ada yang bertentangan di bawah ini adalah kepala sekolah. Ini contohnya, nanti akan saya bagikan di link deskripsi ya Bapak Ibu, nanti bisa diedit gitu ya. Nah, ini contohnya surat keterangan pengalaman kerja. Nah, kemudian contoh surat perjanjian kerja. Nah, kita lihat juga contoh surat perjanjian kerjanya. Nah, ini contoh surat perjanjian kerja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga nomor SPK-nya, dan pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan April, nah, begitu bunyinya itu ada kepala sekolah, kemudian ada nama kita, dan juga ada pasal-pasal ya, pasal 1 sampai pasal 9. Dan ada pihak pertama, pihak kedua, serta mengetahui itu ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sumatera Barat. Kalau kita berada di instansi Provinsi Sumatera Barat ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk riwayat pengisian riwayat kerja. Jadi file ini, untuk pilih file ini itu opsional Bapak Ibu. Boleh masukkan surat perjanjian kerja, surat pengalaman kerja, atau SK kita ya, tergantung yang Bapak Ibu miliki. Nah, kenapa opsional? Karena ini kita sudah sinkron ke dalam Dapodik. Jadi riwayat kerja kita dari awal sampai kita sekarang mengajar itu sudah sinkron ke Dapodik. Jadi kita untuk SSC-ASN ini itu sudah sinkron ya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk riwayat organisasi. Kita tambahkan organisasi. Nah, nama organisasi kita apa yang kita ikuti? Jabatan organisasi. Misalnya nama organisasi
Ya, kita contohkan. Ini di sini di link ini juga ada organisasi yang saya ikuti ya Bapak Ibu. Nih, ini adalah organisasi Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah IBKS. Nah, ini profilnya, sudah ada profilnya, kemudian sudah ada kepengurusannya dan berdirinya kapan, kemudian sudah ada SK PD Apkinnya, dan juga ketuanya siapa, kemudian ada bidang kegiatannya gitu, ada kegiatan-kegiatan IBKS. Jadi ini salah satu organisasi yang sudah sah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita isikan ke pendaftaran kita tadi untuk riwayat organisasi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Untuk jabatan organisasi, apakah kita menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris? Kalau saya ya sebagai peserta aja atau anggota gitu ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah kita isi semuanya, baru kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, apabila kita mengikuti organisasi itu lebih dari 2, 3, dan selanjutnya, Bapak Ibu bisa tambahkan aja terus. Bisa kita isi itu sampai 10, 7, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut riwayat kursus atau pelatihan. Nah, di sini nama kursus atau pelatihan apa yang kita ikuti. Seminar apa, pelatihan apa. Nah, untuk pelatihan misalnya Bapak Ibu sekarang itu yang lagi aksi nyata kita atau pelatihan-pelatihan di PMM, Platform Merdeka Mengajar, itu kan ada sertifikatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti memasukkan pelatihan itu, judulnya apa gitu kan, namanya apa, instansi yang penyelenggaranya apa, kemudian jenis kursusnya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, nomor sertifikatnya silakan dituliskan, jumlah jamnya berapa, misalnya 32 JP, 40 JP, dan lain sebagainya. Kemudian tempatnya di mana, dan institusi penyelenggaranya apa gitu. Jadi Bapak Ibu tuliskan atau ketikkan aja di sini, kemudian pilih simpan. Nah, contoh, saya ada contohnya itu untuk sertifikat misalnya ya, untuk kegiatan pelatihan yang saya ikuti. Nah, ini dia. Nah, untuk peningkatan kompetensi kita dalam pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Ini pelatihan yang saya ikuti ya. Kemudian ini ada nomor sertifikatnya juga. Penyelenggaranya ini Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Waktunya ini ya pada tanggal 18 sampai 8 Juli 2023 secara daring. Nah, untuk jamnya ini ada di bawah. Ya, ada 42 jam gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memasukkan apa aja pelatihan atau seminar yang Bapak Ibu ikuti. Nah, jadi kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya ada 2, 3, dan sampai 10 misalnya seminar atau pelatihan yang Bapak dan Ibu ikuti, silahkan masukkan, tambahkan aja terus ya Bapak Ibu, sebagai penunjang bagi kita agar nanti kita bisa lulus P3K tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah riwayat penulisan ilmiah. Jika Bapak Ibu sudah membuat karya ilmiah, silakan dituliskan judulnya di sini, kemudian tahun publikasinya ya, kapan tahun publikasinya. Apakah tahun 2020 misalnya, atau 2021 dan sebelum-sebelumnya, boleh ya Bapak Ibu. Kemudian link penulisan terpublikasi. Nah, jika sudah terpublikasi, silakan Bapak Ibu copy pastekan linknya di sini ya. Kemudian kalau sudah terbit ISSN-nya atau ISBN-nya silakan tuliskan di sini, kemudian baru klik simpan.
Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, kalau banyak karya ilmiah Bapak dan Ibu yang sudah terbit atau terpublikasikan. Nah, demikianlah pengisian riwayat untuk pendaftaran SSCSN P3K Guru tahun 2023. Nah, sebelum Ibu, Bapak, dan Ibu mendaftar, yang perlu dipersiapkan tentu yang pertama ijazah dulu, mulai dari SD sampai pendidikan terakhir kita. Kemudian untuk riwayat kerja, Bapak Ibu guru persiapkan itu SKSK, surat pengalaman kerja, atau kontrak kerja diperlukan, supaya nanti ketika mendaftar kita tidak kesulitan masih mencari di mana ya letaknya, di mana ya saya simpan gitu. Jadi persiapkan dulu sebelum mendaftar. Kemudian riwayat organisasi juga Bapak Ibu siapkan ya, organisasi buktinya apa yang bisa kita masukkan ke dalam akun pendaftaran P3K ini. Lanjut untuk kursus atau pelatihan atau seminar yang kita ikuti, silahkan Bapak Ibu kumpulkan sertifikatnya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa masukkan nomor sertifikat yang Bapak Ibu miliki, supaya tidak kewalahan, oh tanggal berapa ya saya ikuti kemarin, atau siapa ya penyelenggaranya. Jadi kalau sudah ada sertifikatnya, Bapak Ibu tinggal menyalin aja lagi ke akun ini. Demikian juga dengan riwayat penulisan ilmiah, Bapak Ibu persiapkan dulu sebelum mendaftar. Ya, demikianlah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang mendaftar tahun ini bisa lulus dan sudah ditempatkan ya di sekolah pilihannya atau sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing untuk tahun 2024 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya kepada Bapak dan Ibu guru lainnya yang ingin mendaftar P3K tahun 2023 ini. Terima kasih.